Salam jumpa. Kita bertemu lagi di pembahasan solution. Kali ini untuk solusi dari paket tracer 5157 CCNA routing and switching versi 5 pada bab ketiga scaling networks. Di sini terlihat bahwa sudah ada 3 router 1, router 2, dan router 3 terhubung satu sama lain dengan point to point menggunakan OSPF untuk routing protokol, dan tugas kita adalah memodifikasi default setting yang ada dan memverifikasi koneksinya. Sebelum kita memodifikasi setting yang ada, kita akan verifikasi semua PC bisa ping ke web server. Di sini ada sebuah skenario yang tinggal saya trigger ulang. Iya, berhasil semua. Kalau kita tes ping juga nanti akan berhasil semua. Konektivitas akan berjalan penuh. Kita lihat dari sudut pandang router 1, show IP route akan menunjukkan dia sudah menerima default route secara OSPF dari router 2 yang menuju ke internet. Dan itu juga berlaku untuk router 3. Jadi langsung saja di sini saya akan mengubah konfigurasi fine tuning yang di sini adalah kita diminta mengubah intervalnya antara router 1 dengan router 2 dari nilai default 10 menjadi nilai default 40. Saya tunjukkan dulu show IP OSPF interface. Di serial 000 yang terhubung ke router 2, sini terlihat hello 10 dan 40. Lalu show IP OSPF neighbors, itu menunjukkan ada 2 router. Sini ada 2 router yang berhubungan, router 1 ke router 2 dan router 1 ke router 3 yang terlihat di sini. Oke, langsung saja di router 1 saya akan mengubah, saya masuk ke interface-nya, configure terminal, interface serial 000, lalu saya ubah dengan konfigurasi IP OSPF hello interval 15 dan IP OSPF get interval 60. Sesaat lagi kita akan lihat adjacency kedua router terputus karena perbedaan hello interval dan dead interval. Ini akan bisa diperbaiki setelah kita mengkonfigurasikan hal yang sama di router 2. Layar ini akan saya tunjukkan. Router 1 juga sudah menunjukkan sebentar lagi. Ya, adjacency-nya terputus, neighbor down, kan dead time expire dan dia tidak memiliki konfigurasi timer yang sama. Show IP OSPF interface menunjukkan bahwa di sini di serial yang terhubung dengan router 1 adalah serial 000 masih menggunakan hello 10 dan dead 40. Jadi saya konfigurasikan yang sama, configure terminal interface serial 000 dengan nilai IP OSPF hello interval sebesar 15 dan IP OSPF dead interval sebesar 60. Kita akan tunggu beberapa waktu, nanti konektivitas antar 2 router akan kembali aktif. Ya, ini sudah terlihat adjacency-nya terbentuk lagi. Do show IP OSPF neighbors. Terlihat sudah terbentuk lagi 2 adjacency. Oke, itu adalah step keduanya. Sekarang kita lanjut dengan step 3, kita akan setting bandwidth untuk router 1. Di sini kita lihat bahwa PC 1 memilih atau paketnya diarahkan oleh router 1 melalui router 2 menuju internet. Tracer ke 64.100.12. Jalur yang digunakan adalah jalur ini. 3.2, artinya melalui IP sini. Dari PC 1, router 1, router 2, baru ke arah sini. Kita akan mengubahnya.
Kita lihat di sini pada show IP interfaces. Sini saya akan menunjukkan serial serial 0 0 0. Kita lihat di sini bandwidthnya 1544. Jalur yang ini 1544, sedangkan jalur yang ke bawah 001 yang ke router 3 juga sama 1544. Dengan mengubahnya nanti menjadi 64 kilobit dengan perintah ini, terminal interface serial 000 bandwidth 64, kita akan mengubah bandwidth yang dihitung oleh OSPF, tidak mengubah bandwidth sesungguhnya, hanya perhitungan OSPF, dan ini mengakibatkan nanti OSPF memilih jalur yang ke arah router 3, router 2, baru internet. Saya tunjukkan 000 sekarang menjadi bandwidth 64 kilobit, dan tracer dari isi akan mengarah dulu ke router 3, baru ke router 2. Jadi urutannya dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru ke arah luar. Nah, balik ke sini. Itu untuk proses ketiga. Kita lanjutkan step keempat untuk memberikan keamanan. LSA yang ditukarkan antara OSPF router 1, 2, dan 3 akan kita amankan dengan autentifikasi message digest 5 dengan key text. Antara router 1 dan router 2 adalah key textnya R1 besar, R2. Antara router 2 dan router 3 adalah R2, R3, dan antara router 1 dengan router 3 adalah R1, R3. Semuanya ada pada area 0, dan konfigurasi ini harus kita berikan pada interface yang berkesesuaian. Jadi pada router 1, interface serial 000 ke atas, itu untuk router 1, router 2, bertemu dengan interface serial 000 pada router 2. Interface serial 001 pada router 2 bertemu dengan interface serial 001 pada router 3, dan interface serial 001 router 1 bertemu dengan interface serial 000 router 3. Sekaligus saya aktifkan langsung router per router. Di sini pada router 1, configure terminal. Kita sebelum bisa memulai itu harus mengetahui dulu nomor proses dari OSPF-nya. Show IP protocols. Di sini terlihat bahwa OSPF 1, nomor ID-nya adalah 1, jadi kita bisa menggunakan itu. Configure terminal router OSPF 1, saya aktifkan keamanannya untuk langsung satu router area 0, authentication message digest diaktifkan ya. Oke, tidak lama lagi akan terputus adjacency antara router 1 dengan router 2 dan router 1 dengan router 3. Tidak perlu menunggu itu, saya langsung masuk ke interface serial 000, lalu saya set IP OSPF message digest key yang pertama MD dengan menggunakan autentifikasi 5 adalah R besar 1, R2. Terlihat di sini terputus karena dead timer tadi 60 detik. Lalu di interface serial 0, 0, 1 yang ke router 3. Ya.
Kita lanjut dengan router 2. Router OSPF 1. Kita set area 0, authentication, message digest. Lalu interface serial 0, 0, 0 yang terhubung ke router 1. Diberikan key-nya SPF message digest key 1 5 R1 R2. Interface serial 001 IP OSPF message digest 1 5 R2 R3. Lihat tadi saat saya mengkonfigurasikan yang ini, adjacency terbentuk lagi antara R1 dan R2. Terakhir pada router 3, saya berikan yang sama, enable configure terminal router OSPF 1 area 0 authentication message digest interface serial 001 ke router 2. Kita setting dengan IP OSPF message digest key 1 MD5 yang pertama R2 R3 dan interface serial 000 yang ke router 1 diberikan hubungan R1 R3. Oke, dengan demikian prosesnya sudah selesai, sudah diamankan dengan autentifikasi MD5. Kita cek result di sini, assessment item akan ditunjukkan semuanya clear. Tapi sebagai verifikasi terakhir, saya akan coba ping ke 64.100.1.2 berhasil. Dari PC3 saya akan ping juga ping ke 64.100.1.2 berhasil. Lalu mencoba ping ke PC2 IP-nya adalah 172.16.22 berhasil juga. Dengan demikian selesailah konfigurasi kita untuk advanced feature OSPF single area. Kita jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Terima kasih.